Di dalam proses tubuh kita, yin sama yang harus seimbang. Kalau kita lihat di sini, judulnya sangat menarik, apa yang terjadi di balik satu penyakit, ya. Kali ini saya berguru pada seorang profesor Dr. Ko Chichen, ya, di Provinsi Hebei, Tiongkok. Beliau sangat inovatif, beliau seorang ahli Chinese medicine dan juga ahli spiritualitas. Beliau banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau yang diberikan kepada kami semua, sehingga kita bisa melihat, terutama mengajarkan tentang bagaimana melihat lidah, ya. Dan ini berhubungan dengan gangguan kesehatan, ya. Kalau kita lihat dari buku-bukunya, beliau ini sangat banyak sekali. Ada yang menyangkut kecerdasan dari latihan meditasi menimbulkan kecerdasan tersendiri. Ya, kemudian juga dari latihan-latihan senamnya bisa meningkatkan kecerdasan. Dan inilah yang sangat menarik adalah kecerdasan di bidang herbal juga. Ya, herbal ini bisa dimanfaatkan dengan pikiran, ya, sehingga apa yang kita pelajari di herbal kita bisa konsentrasikan dari pikiran pada saat kita memberikan terapi, bisa disalurkan kepada tubuh kita, karena di dalam energi itu, pikiran ini ada energi, ya. Energi ini merupakan pesan ini akan bergerak masuk ke dalam tingkat seluler sel dan dia beroperasi menjadi materi kembali di dalam. Inilah kekuatan-kekuatan yang dibahas di dalam herbal medicine. Dan buku-bukunya kita bisa lihat, ya, di Chinese medicine pun sudah tercantum mengenai Tang Dianoksis, ya, kemudian juga bagaimana self healing, bagaimana juga untuk menganalisa, ya, tentang dari kondisi satu penyakit dengan lidah dan hubungannya dengan penggunaan herbal. Juga mengenai tentang teori-teori dari body space medicine. Ya. Beliau mengatakan seorang tabib atau seorang penyembuh itu seorang seniman yang menciptakan keajaiban hidup. Jadi kalau sebagai penyehat itu adalah seorang seniman. Jadi kalau kondisi-kondisi klien kita dalam kondisi sangat lemah, kita bisa ubah mereka menjadi sangat segar kembali dan bersemangat kembali. Ya. Kemudian juga sangat luar biasa, yaitu Dr. Ku mengatakan merdekakan pikiran, berkembang inovasi yang baru. Jadi kita harus selalu di dalam hidup kita terjadi proses perubahan, ya, inovatif. Kita harus berani menanggalkan yang lama dan masuk ke dunia yang baru. Dan inilah proses, kalau kita bisa merdekakan pikiran kita, baru kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baru. Dan inilah yang Guru Kuo sangat inovatif, sehingga keilmuan beliau itu terus berubah, memberikan pengetahuan buat kita. Nah, kalau kita lihat latar belakang penyakit, ada penyakit akibat dari pikiran, ya, nanti dibahas sama Atasilani. Kemudian juga kita bisa lihat lagi dari makanan, kemudian dari cuaca, dan juga apa yang kita lakukan, ya, proses hukum sebab akibat. Nah, pikiran dan makanan ini semua saling berkaitan di dalam tubuh kita, berproses juga. Ya, cuaca tentunya di luar kendali kita, kadang-kadang terjadi perubahan cuaca yang ekstrim sehingga kita bisa terganggu kesehatannya. Tapi hal ini bisa kita lihat, ya, dari latar belakang kondisi lidah kita bisa mengatasi dengan herbal. Ya. Inilah sumber-sumber penyakit, ya. Nah, ada beberapa hal yang menjadi misleading, ya, dengan teori-teori modern di bidang kedokteran konvensional dengan Chinese medicine. Chinese medicine 5.000 tahun yang lalu sudah mulai dari I Ching. Ya, dari I Ching berkembang lagi, kemudian HP Huang Tin I Ching 3.500 tahun yang lalu dirangkum, ya, sehingga ilmu-ilmu ini sebenarnya sama, ya, apa yang ditulis dengan sekarang. Cuma bahasanya saja yang berbeda. Misalnya kita di dunia sekarang ini kita mengenal tentang adanya sel. Jadi kalau kedokteran modern melihatnya ada perubahan-perubahan pada sel. Ya, di Chinese medicine itu dulu ada dikatakan mesin energi, ada disebut Qi Qi yang menghasilkan energi.
Nah, di sel pun ada yang menghasilkan energi dari mitokondria ya. Itu bisa menghasilkan energi kalau diuraikan lagi. Kemudian ada juga mengenai tentang semacam cuaca di tubuh kita. Ada perubahan yin dan yang, ada perubahan panas dan dingin. Ya, ada perubahan dari kelembapan dan kering ya. Ada stagnasi dan defisiensi ya. Jadi ada yang macet, ada yang tidak. Nah, ini dia terlihat di situ perbedaannya. Nah, ini cuma penyambungan terhadap komunikasi dengan dunia modern ini sering terjadi sehingga penyebab penyakit bisa dua persepsi yang berbeda ya, tapi intinya sebenarnya sama ya. Nah, dalam hal ini body space medicine bisa menjembatani karena body space medicine mengenal ada tentang teori sel dan juga bisa mengungkapkan tentang teori yin dan yang di dalam Chinese medicine ya, dan juga bisa terlihat perubahan-perubahan apa yang terjadi pada sel dilihat dari lidah sehingga kita bisa membuktikan hal ini. Di teori Einstein mengatakan bahwa energi adalah massa dikalikan kecepatan, kecepatan pangkat 2 ya, kecepatan cahaya. Nah, kalau kita lihat satu massa yang terlihat, kalau dia mengalami kecepatan yang sangat tinggi, maka dia akan berubah menjadi energi, menghilang. Nah, ini teori ini ternyata di dalam Chinese medicine 5.000 tahun yang lalu sudah ditulis ya. Di Huangti Neijing 3.500 tahun yang lalu ditulis di Huangti Neijing. Sebelumnya 5.000 tahun yang lalu di I Ching juga udah ada. Ya, ini dijelaskan bahwa qi ji chen xing, qi san chen feng, bahwa energi berkumpul akan berbentuk. Jadi memadat menjadi materi. Ya, otomatis kalau di dalam tubuh kita terjadi pemadatan bentuk, maka jadilah gumpalan-gumpalan ya, seperti tumor, kanker, dan itu bisa terjadi. Kemudian kalau dia bisa kita uraikan kembali, energi ini akan hilang seperti angin, penyakit itu akan hilang. Nah, penunjukan pada kemacetan energi ini bisa kita lihat di lidah, jauh sebelum terjadi penyakit itu muncul. Ya. Jadi inilah sebenarnya di dalam agama Buddha pun ada dikatakan nama dan rupa, ya, batin dan tubuh fisik. Ini saling berhubungan, keduanya saling keterkaitan, ya. Dan kita lihat di dalam Chinese medicine pun ada unsur energi dan darah. Energi dan darah. Selama energi dan darah lancar, ratusan penyakit hilang. Ya, tapi di dalam darah ini ada unsur sen, spiritual, ya, ada unsur semangat di sana. Nah, kalau kita kekurangan darah, ini akan berhubungan dengan masalah psikis, ya, susah tidur, nanti gelisah, segala macam. Ini semua bisa jadi menjadikan penyakit-penyakit dari pikiran. Dan ini bisa juga terlihat di lidah, sehingga kita bisa tahu kondisi seperti ini. Nah, kemacetan-kemacetan energi di bagian titik-titik jantung, ya, cakra jantung, ini akan mempengaruhi masalah psikis seseorang. Ya, bisa terjadi proses halusinasi nanti. Itu bisa terjadi. Ya, emosi terlalu tidak terkendali. Ini bisa terlihat pada lidah. Nah, di dalam darah ini ada unsur materi dan cairan. Nah, keseimbangan ini yang diperlukan. Ya, maka dari itu teori kinerja sel dan teori dengan yin dan yang di dalam Chinese medicine ini bisa kita lihat di dalam proses lidah. Ya, perubahan-perubahan ini. Dan juga kita bisa menjelaskan bagaimana teori yin dan yang itu sesungguhnya di dalam sel kita. Nah, kalau sel kita itu bergerak seperti ubur-ubur ya, membuka, meregang ya, kemudian mengkerut, meregang, mengkerut. Pada saat dia meregang, dia menyerap saripati makanan di dalam tubuh kita. Pada saat dia mengkerut, dia akan mengubah materi menjadi energi yang dipancarkan keluar sel. Nah, inilah teori yin yang. Kalau yang diserap masuk ke dalam sel itu adalah yin. Kalau dia pancarkan keluar adalah yang. Nah, di dalam proses tubuh kita, yin sama yang harus seimbang. Maka dari itu, apa yang diserap jumlahnya berapa besar, dipancarkan juga setara dengan dipancarkan keluar sel kita. Nah, itulah baru dikatakan kita sehat. Pada saat kita proses ini terjadi ketidakseimbangan, maka akan terjadilah proses patologi penyakit, sumber-sumber penyakit yang akan terjadi penyebabnya. Nah, di dalam konsep Chinese medicine bahwa
di sini ada cenci, energi yang vital yang untuk menahan penyakit, melawan penyakit. Kemudian ada qi, energi patogen, yaitu faktor-faktor penyakit di mana ada masuk angin kita, kemudian ada dingin, ada panas ya, ada lembab, ada kering, seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan gangguan-gangguan ketidakseimbangan pada tubuh kita. Nah, cenci sama qi ini harus terjadi keseimbangan. Bukan berarti qi ini jelek ya, atau cenci ini harus kuat terus. Tidak, yang paling penting terjadi keseimbangan. Sama aja di dalam tubuh kita ada oksidan, ada antioksidan. Keduanya harus seimbang. Maka dari itu ada lambang Taoisme, yin sama yang itu harus seimbang. Gitu. Ya, itulah baru dikatakan sehat. Kalau kita berlebihan juga, misalkan kita makan yang antioksidan terlalu banyak bisa jadi masalah. Ya. Imunitas kita berlebihan jadi autoimun. Jadi semua apa-apa yang berlebihan akan menjadi masalah. Maka dari itu yang penting kita harus seimbang. Jadi orang sehat, apakah dia sehat itu tidak ada penyakit? Ada penyakit. Tapi penyakit itu tidak mengganggu dia. Seperti itu. Jadi qi sama cenci itu harus terjadi keseimbangan. Nah, itulah makanya dilambangkan yin dan yang harus seimbang. Ya. Nah, dari mana kita melihat perjalanan energi? Ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari limpa, saripati makanan atau qingqi ya di sini. Ini diubah. Ya. Kita makan, saripatinya diambil, yang keruh dibuang ke bawah, yang bagus dikirim ke atas. Ya, nanti di sini dia akan mengirim ke paru-paru. Ya, saripati makanannya diubah menjadi energi, energi berubah masuk di paru-paru. Dari paru-paru kita menghirup udara. Ya, di sini ada qi juga. Ya, bertemulah energi dari limpa bertemu dari paru-paru, maka dia bernama chongqi. Dari chongqi ini dia akan turun menuju tantian. Tantian itu 3 jari di bawah pusar kita, energi ini. Dia bersatu di sini. Nah, tentunya ini masih belum bisa proses jadi cenci. Dia perlu satu bantuan dari yuanxi, dari ginjal kita. Ya, ginjal kita diperkuat adanya namanya yuanxi ini ada di mingmen, posisi kita. Ya. Mingmen itu pusar di depan, lurusannya ke belakang itu adalah titik mingmen. Nah, energi ini dia akan masuk ke tantian, bertemu dengan chongqi. Kalau dia bertemu chongqi, dia barulah jadi cenci. Nah, cenci ini yang tadi dikatakan bahwa untuk melawan penyakit, yaitu dia bisa muncul 2 pertahanan tubuh, yaitu pertahanan luar atau weiqi, kemudian ada pertahanan dalam terhadap organ. Ya, ini adalah disebut yingqi. Jadi ada sapam di luar, ada sapam di dalam istilahnya. Jadi penyakit mau masuk nggak bisa, ada yang jaga. Kalau dia tembus masuk ke dalam, jadi masalah. Maka dari itu saya akan uraikan lagi di sini. Di Chinese medicine dia mengenal 4 tahapan. Ya, 1 patogen mau masuk ke tubuh. Di mana penyakit dari luar mau masuk ke dalam. Kita mulai badan merinding-merinding, kagak enak ya. Itu terus mulai terasa ada demam sedikit ya. Nah, ini adalah pada saat penyakit mau masuk ke dalam. Lidah kita seperti ini ya. Nah, kondisi ini bisa kita terjadi batuk-batuk ya, demam ya, hidung mulai mampet ya, gitu, kepala pusing ya, gitu, menggigil badannya, tenggorokan kering. Ini terjadi pada zaman COVID. Jadi demam itu pada saat dia penyakit mau masuk, kita punya cenci melawan sehingga terjadilah suhu yang lebih tinggi ya, demam. Nah, demikian juga di konvensional sama ya, bahwa melawan penyakit tubuh kita dia panasnya dia naikin seperti itu untuk menghadapi penyakit yang mau masuk. Tapi kalau dia sudah masuk menyerang qi kita, energi kita, ya ini mulai terjadi kita defisiensi, kelihatan lidahnya mulai pucat-pucat seperti itu dan menyerang qi kita. Akhirnya kita berak mencret, ya terjadi. Terus badannya lesu. Kok capek, badan saya lemes seperti itu ya. Terus muntah-muntah ya, nyeri-nyeri mulai ya, seperti itu. Nah, ini dia sudah menyerang qi
Nah, banyak sering disalahartikan pada saat kita sudah tidak demam lagi, dianggap itu tidak terkena, ya. Soalnya kalau penyakit sudah masuk ke dalam, tubuh kita udah berarti lemah, ya. Tidak akan ada lagi muncul demam. Demam itu kan pada saat terjadi mau masuk dia lawan. Tapi kalau sudah masuk udah nggak bisa demam lagi. Yang terjadi ya itu tadi mencret mulai terjadi, badan ngantuk, lemas, cepet capek. Nah, ini yang terjadi. Kemudian kalau dia sudah menyerang masuk lagi ke tingkat yin, ya, menyerang nutrisi atau ke organ, mulai dah terjadi yang lebih parah seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat juga perjalanan energi di dalam tubuh kita. Ternyata tubuh kita mempunyai 4 ruang, ya. Ruang bawah, ruang tengah, ruang atas. Dia bersirkulasi harus lancar. Kalau sirkulasi lancar, maka tubuh kita sehat. Dan ini dilihat dari kondisi lidah. Lidah ini ada titik-titik tertentu yang kita bisa lihat. Cuman ini perlu waktu lebih panjang, ya. Pada saat kesempatan ini tidak bisa saya sampaikan. Ya. Saya hanya bisa menjelaskan lagi di sini bahwa perubahan pada lidah bisa terlihat di sini. Ya, ini penyakit kanker rahim, di mana sebelum kemo, ya, setelah dilakukan terapi terjadi mulai lapisan lidah menipis. Ini lapisan lidah tebal ini berarti menunjukkan energi macet banyak di luar sel. Ya, ini sudah terjadi keseimbangan antara di dalam dan di luar sel, sudah bisa terjadi. Nah, ini satu hal. Sesudah itu pasien ini dia kemoterapi dan terlihat lidah di sini. Ini menunjukkan mengkilap, langsung bersih, ya. Tapi ini mengkilap ini menunjukkan tanpa lapisan, sehingga energi banyak macet di dalam sel. Artinya tadi yin nama yang, sekarang dia jadi yin, macet di dalam sel. Ya, dia kekurangan energi keluar sel. Nah, inilah yang menyebabkan badan menjadi sakit karena defisiensi, nyeri, peredaran darah jadi lemah. Karena darah kita ngalir itu perlu energi. Nah, ini dilakukan terapi, kemudian terjadi lapisan lidah yang tipis dan ini mulai normal sehingga badannya tidak nyeri lagi. Nah, ini bisa terlihat di dalam kondisi lihat dari lidah. Ya. Kemudian ini juga tadi yang stroke, ya, bisa terlihat dengan gumpalan-gumpalan. Nah, ada beberapa herbal yang bisa juga membantu pada kita, ya, di mana untuk menggerakkan supaya ada keseimbangan energinya dari jauh bawah, tengah, atas, ke belakang, sirkulasi seperti itu. Nah, ini dibantu dengan beberapa herbal seperti ini. Kalau mau lihat tentang herbal ini, saya ada di YouTube mengenai tentang herbal, ya, pembahasan. Dan ini juga bisa dilakukan dengan terapi seperti ini, ya. Lakukan dengan terapi api, ya. Kemudian terjadilah perubahan, lihat dari lidah itu semula defisiensi ini sudah mulai membaik, ya. Otomatis badannya menjadi segar, spiritualitasnya naik lagi, seperti itu. Nah, kita juga bisa lakukan dengan latihan-latihan senam. Ya, saya ada channelnya setiap hari Kamis jam 8 malam, ya, kita berlatih bersama. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tertarik mengikuti, silakan. Ya, kemudian kita juga ada beberapa teknik terapi dengan Yafuchen, artinya menekan dengan batu, ya, sehingga bisa terjadi perubahan. Ya, ini juga penjelasannya mesti khusus lagi waktunya, ya.